videonya. SKB Fisika, CPNS Guru Kelas. Rangkuman SKB lengkap. Selamat datang di channel YouTube Belajar CPNS 2020. Sebelum Anda melanjutkan video ini, tak lupa kami ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru. Selanjutnya, bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan share atau bagikan video ini kepada yang lain, sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 07.20 WIB sampai dengan pukul 07.50 WIB dengan debit airnya yaitu 10 liter per menit. Maka berapa literkah volume dari air yang ada di dalam sebuah bak mandi tersebut? A 300 liter, B 310, C 320, D 330, dan E 340. Oke teman-teman, untuk debit air ya, jadi untuk menghitung itu rumusnya adalah, kalau saya itu biasanya menggunakan kalau ada rumus yang tiga ini, saya menggunakan segitiga rumus. Kalau kata saya segitiga rumus ya. Jadi misalkan karena di sini yang ditanyakan adalah berapa volumenya. Jadi untuk volume itu ada di atas ya, volume. Ini volume. Terus debit dikalikan waktu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan yang ditanya volume itu rumusnya adalah debit kali waktu. Kalau misalkan yang ditanya debitnya, berarti volume dibagi waktu. Kalau misalkan yang ditanya waktunya, berarti volume dibagi debit, seperti itu. Cara menghafalkannya kalau saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya cara lain, silahkan kalau mau ikuti cara ini juga boleh. Yang kita ketahui adalah debitnya ya. Debit airnya itu 10 liter dan waktunya. Nah, waktunya di sini karena mulai pukul 07.20 sampai 07.50, maka di sini waktunya adalah, saya tulis T ya. T waktunya itu adalah 30 menit. Ya, 30 menit. Terus debitnya adalah 10 liter. Maka di sini bisa dituliskan volume sama dengan debit ya, 10 dikalikan 30. Karena rumus volume itu adalah debit kali waktu. 10 kali 30 adalah 300. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Gitu. Lanjut nomor 2. Sebuah keran di kamar mandi selama 1 jam dapat mengeluarkan air sebanyak 7,2 meter kubik. Maka berapakah dari debit air pada sebuah keran tersebut? Nah, ini yang ditanyakan debitnya ya. Kalau tadi seperti ini kan, volume, waktu, dan debit. Jadi yang ditanya adalah debitnya. Maka caranya adalah volume dibagi waktu. Oke. Dan di sini untuk volume air, karena sini diketahui 7,2 meter kubik, kita bikin liter dulu ya. Caranya gimana? Setiap satu meter kubik itu sama dengan 1000 liter ya, 1000 liter. Jadi di sini kalau 7,2 meter kubik itu sama dengan 7200 liter ya, liter. Jadi di sini untuk menulis rumusnya adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya itu adalah 7200 liter
waktunya adalah 1 jam. Ini ya, 1 jam. Nah, 1 jam ini kita konversikan ke detik ya. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik ya, detik. Jadi dibagi 3600 ya, kita boleh coret 2 nolnya. Nah, jadi kita hitungnya adalah 72 dibagi 36. Hasilnya adalah 2 liter per detik. Ya, jawabannya adalah yang D. Itu ya. Udah kan? Lanjut nomor 3. Pak Tono memiliki bak mandi dengan volume 0,50 meter kubik. Keran air yang terdapat pada bak mandi tersebut memiliki debit air sebesar 10 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan oleh Pak Tono untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh? A 40, B 44 menit, C 45 menit, D 50 menit, E 55 menit. B ini juga masih sama seperti yang tadi, cuman ini yang ditanyakan adalah waktunya ya, volume, debit. Jadi untuk mencari waktu itu adalah volume dibagi debit. Artinya di sini kita untuk volumenya kita konversikan ke liter dulu. Jadi kalau 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Jadi kalau misalkan 0,50 meter kubik berarti kan 500 liter. Ya. 500 liter. Jadi bisa kita tuliskan untuk mencari waktu itu sama dengan volume dibagi debit. Kita ketahui volumenya adalah 500 liter ya. Ini volume 500 liter dibagi debitnya adalah 10 liter. Jadi dibagi 10 gitu ya. 500 dibagi 10 itu adalah 50 menit. Jawabannya adalah yang D, 50 menit. Nah, itu untuk mencari debit ya, debit waktu dan volume air. Lanjut untuk nomor 4. Sepeda motor dengan berat 110 kg melaju dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Berapa momentum dari kendaraan tersebut? A 2000 kg meter per second, B 2100 kg meter per second, C 2200 kg meter per second, D 2300 kg meter per second, E 2400 kg meter per second. Oke, untuk soal seperti ini juga ada bisa ya kita gunakan rumus seperti ini, karena di sini yang ditanyakan momentum itu ditulis dengan P ya. P ini anggap saja huruf P. Momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan atau V ya. Jadi yang ditanyakan adalah momentumnya, itu caranya adalah massa dikalikan kecepatan. Kalau misalkan ada ditanya massanya berarti momentum dibagi kecepatan. Kalau ditanya kecepatannya berarti momentum dibagi massa, seperti itu. Karena di sini yang ditanyakan kecepatan, jadi karena yang di sini ditanyakan adalah momentum, itu kecepatannya itu kita konversikan ke meter per second. Meter per second artinya di sini kita cari dulu ya, kecepatan 72 km per jam itu sama dengan 72.000 dibagi
3.600. Kenapa? Karena 72 km itu jadi 72.000 meter, dan di sini jam, ini kan maksudnya adalah per 1 jam. Jadi nanti kita jadikan detik, makanya dibagi 3.600. Oke, kita hitung. Ini boleh dicoret 2 ya. Jadi 7.720 dibagi 36. Itu untuk kecepatannya itu adalah 20 ya. 20 meter per second. Nah, kecepatannya kita konversikan dulu ke meter per second, karena di sini yang diketahui kilometer per jam. Oke, terus kita tuliskan untuk momentumnya, atau ditulis P ya. Momentum sama dengan masanya adalah 110 kg dikalikan kecepatannya 20. Jadi 110 dikalikan 20 itu 2200 ya. Ya. 2200 kg meter per second gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 5. Cristiano Ronaldo mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan. Jika ia menendang dengan gaya 300 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 second, hitunglah berapa besar impuls yang terjadi. A 25, B 35, C 30, D 45, dan E 40. Oke, untuk mencari impuls ini juga sama ya. Kalau misalkan pakai segitiga rumus seperti ini, untuk mencari impuls atau ditulis I, ya, impuls itu sama dengan gaya atau F dikalikan delta T atau selang waktu. Delta T ini selang waktu. Jadi kalau misalkan yang ditanya impuls itu gaya dikalikan waktu. Kalau misalkan yang ditanyakan gaya itu berarti impuls dibagi waktu. Ya, seperti yang soal-soal yang tadi. Nah, di sini karena yang ditanyakan impuls, maka kita tulis I sama dengan F ya. F-nya itu gaya. Gayanya adalah 300 Newton. Maka kita tulis 300 dikalikan waktunya, selang waktunya adalah 0,15 second. Jadi dikalikan 0,15. Oke, 300 dikalikan 0,15 itu adalah yang 45. Ya, benar, 45. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Gitu ya. Ya. Lanjut nomor 6. Oke, nomor 6. Dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus mendekati seperti pada gambar. Jika V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan ke kanan dengan laju 5 meter per second pangkat min 1, maka berapa kecepatan V1 aksen benda pertama setelah tumbukan adalah. Nah, jadi soal seperti ini yang kita ketahui pertama adalah bermassa sama, artinya beratnya benda pertama dan benda kedua itu beratnya sama ya. Terus yang kita ketahui selanjutnya adalah kecepatan sebelum tumbukan. Benda pertama itu 8 meter per second maksudnya ya. Terus benda kedua 10 meter per second. Itu. Ini yang kita ketahui. Terus ada lagi yang kita ketahui adalah laju benda kedua setelah tumbukan. Nah, ini baliknya. Laju baliknya setelah tumbukan adalah 5 meter per second gitu. Ya, masanya sama. Massa benda 1 itu sama dengan massa 2 gitu ya. Jadi karena masanya sama,
Jadi kita bisa langsung tulis menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi bisa langsung kita tulis V1 itu adalah kecepatan benda pertama sebelum tumbukan ditambah kecepatan benda kedua sebelum tumbukan, ya 10 ini, sama dengan kecepatan benda pertama setelah tumbukan atau aksen ditambah kecepatan benda kedua setelah tumbukan aksen. Nah, kita langsung tulis saja, masukkan V1-nya adalah 8 ya. Terus V2-nya adalah 10. V aksennya ini yang ditanyakan, jadi kita belum tahu. Yang kita cari adalah ini ya. Ditambah V2-nya adalah V2 aksen, maksudnya V2 aksennya adalah 5 gitu ya. Oke, kita tulis 8 ditambah 10 adalah 18, sama dengan ini masih sama ya, V aksen, V1 aksen tambah 5. Nah, ini kita pindahkan 5-nya saja, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi ditulisnya 18 kurangi 5 sama dengan V1 aksen. 18 kurangi 5 adalah 13. Nah, jadi kita sudah ketemu V1 aksennya adalah 13. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Itu untuk apa ya? Tumbukan. Kalau ini bendanya sama, jadi kita bisa langsung tulis seperti ini. Oke, mungkin itu dulu ya.